misalnya sakit, oke, relax. Kalau sakit berarti tes isometriknya positif. Berarti ya, berarti sisi anterior udah ada deltoid anterior, sisi lateral ada deltoid middle. Kemudian kita lakukan dengan posisinya berdiri. Saya seperti biasa. Oke, ke arah depan banyak. Internal rotasi, lawan kanan saya. Bukan ya? Ya seperti ini aja. Iya, seperti ini. Tapi lawan kanan. Ya, oke, saya angkat bajunya. Biasanya ini sakitnya di bagian sisi bagian dalam. Dekat apa di sini atau apa? Pectoralis. Pectoralis. Dekat internal rotasi kan sini. Karena di sini ada subscapularis. Karena otot yang untuk internal rotasi adalah subscapularis. Ya kan? Iya. Oke. Lagi. Kalau internal rotasi ya kebalikannya ya. Nah, kemudian adalah untuk yang bagian ekstensi. Kalau bagian ekstensi ya udah posisi pasien bisa duduk, tapi nanti berdiri sih nanti berdiri. Oke, berdiri. Kalau misalnya ekstensi bisa berdiri, bisa baring, ya terserah. Pokoknya melawan isometrik. Seperti ini nanti kamu ekstensi seperti ini. Ya. Oke. Tahan lawan saya. Tahan. Oke, biasanya sakit di daerah back atau daerah posterior. Kalau misalnya semua bidang udah dites dan isometriknya itu dia positif, ya berarti dia mengalami gangguan pada bagian kontraktilnya. Ingat, kalau bagian kontraktil dia itu tightness atau weakness? Tightness, ya kan? Kalau dia tightness harus diapain? Di stretching kan? Ya udah, kalau misalnya kita stretching, ya stretching berarti stretching dari otot-otot middle. Stretching pada otot deltoid anterior. Nah, untuk stretchingnya, ya sebelum stretching biasanya dilakukan room exercise dulu. Room exercise kan sesuai dengan kemampuan MMT. Kalau misalnya dia 4 sama 5, ya udah kita aktif aja kan dengan room exercise. Kemudian kita dengan stretching. Kalau stretching dari deltoid tadi gimana? Stretching deltoid apa yang sebenarnya bisa ya yang kemarin kan bisa kayak gini ya kan? Iya. Deltoid anterior misalnya ya kan, saya minta bilateral. bantal nggak ada bantal. Aduh, karena ini kayak cowok sama cewek jadi harus ada ya kan. Kalau misalnya seperti ini, nah kita stretching pada bagian pectoralis major, deltoid anterior, ya kan? Benar? Ya. Nah, jadi kita seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu ototnya, baru kita stretching. Atau misalnya stretching misalnya ya, kita 8 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terasa ketarik nggak? Iya. Tarik, ya kan? Oke. Terus otot apa lagi tadi? Deltoid middle. Deltoid middle itu biasanya itu seperti ini, self stretching bisa ya deltoid middle ya nggak? Iya kan, self stretching. Kalau misalnya pada orang tua dia kan nggak bisa ya, ya udah kita stretching secara manual. Kamu nggak usah misalnya mbah ya misalnya ini ya. Kita seperti ini aja, ya. Posisi kita tetap menjaga si bagian shouldernya, ya seperti ini. Tarik nggak? Tarik. Nah itu biasanya 1 sampai dengan 8. Ya, atau bisa juga nanti pakai apply stretch test tadi, itu juga teknik stretching. Ya, sampai sini paham buat yang stretching, ya kan? Oke, nah sekarang stretching kan banyak, ada yang hold, ada yang contract. Nah itu terserah teman-teman mau pakai yang passive stretching atau pakai yang hold, ya kan? Coba kalau misalnya tadi pada bagian pectoralis major sama pada bagian deltoid anterior, tadi kayak tadi di belakang kan? Kalau misalnya untuk half relax, berarti dia sama isometrik terus di fullkan stretching. Nah, seperti ini ya. Saya hitung dulu. 1 2 3 4 5. Hitungan ke-8 kamu tahanan saya. Tahanannya. 11 relax. Paham? Nah itu adalah hold. Ya, jadi dia isometrik dulu, baru kita full stretching. Ya kan? Nah itu
itu adalah bagian Hot, relax. pectoralis major, Ada kemudian pectoralis major dan deltoid anterior. bisa kan? Paham Bisa, sampai sini? paham. Oke, terus apa lagi ya? Oh, kemudian kalau misalnya dia itu adanya instabilitas. Boleh ini dicontoh? Apa mbak? Instabilitas. Oh, berarti instabilitas. dia apa? Oke. Berarti posisinya supine lagi. Posisi Nah, kalau instabilitas itu kan kita ngecek dulu supaya suatu dari ini apakah benar dia instabil atau enggak kan? Nah, cara diagnosisnya adalah dengan apprehension test tadi. comprehension Nah, posisinya adalah supine lah, supine lain. supine lain. Kemudian kalau misalnya mau sesuai dengan prosedur ya abduction dulu, ya. Kemudian dilakukan external rotasi. Kalau misalnya saya mau melakukan apprehension ke arah anterior, berarti tangan saya berada di bagian posterior. Tapi ini harus di bagian pas di sulcusnya. Sulcus itu kayak apa sih? Perbatasan. Kaput. Supaya kaput humerus itu dia bisa ke arah Delta depan. posisinya seperti ini. Kemudian saya di sini eksternal rotasi. Ya, ini saya nggak terlalu tekan ya, soalnya kan takut. Nah, ini kalau misalnya dia positif, baru saya seperti ini dan saya eksternal rotasi pasifkan, itu dia udah di sini muncul kaput humerinya. Ke arah positif anterior. Kaput humerinya ke arah Anterior. ya kan? Ini adalah untuk apprehension Tes. ya. Kemudian kalau misalnya Presis. untuk yang bagian dia ke arah posterior atau ke arah Inferior. dia sama. Nah, seperti ini posisinya sama. Saya di bagian sulcus di bagian sini ya, Iya. perbatasan. Kemudian kalau misalnya ini saya gliding kan bisa Dibagi gliding ke arah anterior, posterior ya kan. Glidingnya saya ke arah inferior. Itu dia nanti kaput humerinya bakal ke arah inferior. Kemudian kalau misalnya saya tangannya depan, dan saya gliding ke arah posterior, nanti itu kaput humerinya bakal ke arah belakang. Ya, ini bakal terasa. Ini karena pasiennya normal ya. Tapi kalau siapa saya tidak normal, itu langsung plek gitu loh ke arah belakang. Dan itu disebut juga dengan positif dari apprehension test pada bagian posterior. Jadi gitu ya. Kalau misalnya sudah positif, kemudian sekarang duduk. Nah, berarti kan dia ada instabilitas. Instabilitas tadi itu terjadi di mana? Kontraktil apa non kontraktil? Kontraktil. Kontraktil apa non kontraktil? Non kontraktil. Contohnya non kontraktil tadi apa? Tendon, Sama ligamen. Yang stabilitas pasif itu yang paling penting adalah ligamen, bukan tendon. Ligamen itu karena dia yang mengholding tadi. Ya, kalau misalnya ada instabilitas, otomatis ligamen yang mengholding bagian glenohumeralnya ini dia laksiti. Terus intervensinya apa? Strengthening. Strengthening. Berarti kalau misalnya kita strengthening pada bagian kontraktilnya, otomatis bagian non kontraktilnya juga akan ikut Strengthening. terstrengthen. Tadi kalau misalnya kita apa? Misalnya dia instabilitas pada anterior, berarti ligamen pada anterior. Dia mengalami laksiti. Berarti kita bisa strengthening pada bagian fokus dulu ke arah bagian anterior. Berarti strengthening pada bagian anterior. Pemberat mana? Ingat, kalau strengthening dia harus ada beban. Bebannya ya udah kita seperti ini. Ingat ya, orang yang instabilitas jangan langsung 2 kilo ya. Gak boleh. Ini ada sandbag ini. Harus pelan-pelan. Ya, karena dia instabilitas. Apalagi kalau misalnya dia habis dilakukan reposisi. Ya, dia tuh susah ngangkat ini aja dia susah. Biasanya dia baru seperti ini ngangkat. Ya nggak bisa mbak. Dulu saya dapat pasien dia cuma bisa segini aja. Segini itu juga saya bantu. Tapi kalau misalnya full, kalau misalnya dia memang udah selesai reposisi dan imobilisasi 2 sampai dengan 3 bulan, itu full harus dilakukan strengthening. Seperti ini contoh. Gampang kan? Ini biasanya kalau strengthening biasanya itu dia berkali-kali ya. Misalnya hari ini 12 kali, 16 kali, 20 kali. Ya seperti itu. Nah, oke. Dilakukan. Nah, kalau seperti ini kan yang aktif otot apa? Deltoid anterior. Anterior. Berarti kalau strengthening berarti kan penguatan. Ya. Artinya ligamen pada anterior juga dia akan mengalami
penguatan. Makanya ini dilakukan secara terus Menerus. Oke, sampai sini paham nggak? Cara berpikirnya gimana? Kalau misalnya ada dapat suatu kasus, tahu dulu mana bagian yang mengalami gangguan, baru kita menentukan Intervensinya. Paham? Oke, ada pertanyaan di sini? Mbak, ini kalau misalkan pekerjaan soldier tuh mempengaruhi tinggi skapula nggak? Tinggi bahu, benar? Iya. Ya, Hmm? berarti ya. Berarti kita lakukan postural assessment dulu. Kalau postural assessment itu beda lagi. Jadi postural assessment itu kita dari cervical, jadi itu lebih ke bagian vertebra. Jadi nanti dia yang pertama postural assessment dulu, kita samakan bahunya. Lihat. Ya, itu stretching, kita manual terapi itu kalau misalnya postural assessment itu dia tidak bisa hanya dengan therapeutic exercise. Dia harus manual terapi. Nah, ini kan saya fokusnya ke exercise ya. Jadi itu teman-teman di situ dulu. Nanti kalau misalnya udah ke manual terapi, baru kita general. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi?